Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengulas asesmen di ruang kelas. Tugas ini adalah tugas demonstrasi kontekstual mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Mata pelajaran yang akan saya ulas yaitu matematika. Kelas 2, fase A. Capaian pembelajaran yang tertera pada gambar, yaitu pada akhir fase A, peserta didik dapat mengenal berbagai bangun datar, segi 4, segitiga, lingkaran, dan bangun ruang, balok, kubus, kerucut, dan bola. Mereka dapat menyusun komposisi dan mengenal dekomposisi suatu bangun datar, segitiga, segi 4, dan segi banyak. Peserta didik juga dapat menentukan posisi benda terhadap benda lain, kanan, kiri, depan, belakang. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat mengelompokkan berbagai bentuk bangun ruang berdasarkan permukaan, balok, kubus, kerucut, bola, tabung. 2. Peserta didik dapat menunjukkan berbagai bangun ruang, balok, kubus, kerucut, bola, tabung. 3. Peserta didik dapat menemukan benda di sekitar berbentuk bangun ruang. Materi ajar atau topik bangun ruang. Jenis asesmen yang terdapat yaitu asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Bentuk asesmen: 1. Lisan, 2. Tertulis, 3. Proyek. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Bagian dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik adalah bagian asesmen formatif, dalam bentuk kegiatan berdiskusi kelompok untuk membuat proyek dengan gambar bentuk bangun ruang. Kemudian, asesmen ini guru mengetahui perkembangan peserta didik dengan sikap dan keterampilan mereka. Kemudian dikonfirmasi ketika peserta didik mengerjakan soal. Selanjutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Bagian asesmen awal dan asesmen formatif. Contohnya, untuk mengetahui karakteristik peserta didik digunakan asesmen diagnostik, dan untuk peserta didik dengan level pemahaman kurang diberikan waktu lebih untuk mengerjakan LKPD. Sedangkan untuk aspek lingkungan budaya pada soal evaluasi dicantumkan lingkungan sekitar, benda di lingkungan sekitar yang menyerupai bangun ruang. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Bagian dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik adalah bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik adanya asesmen formatif, berupa soal dibuat berdasarkan apa yang dilihat peserta didik yang berkaitan dengan bentuk benda dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat kesulitan untuk kelas 2 diajak untuk berpikir kritis melalui benda konkret, sehingga memberikan kesempatan peserta didik untuk berkembang dan meningkatkan kemampuan pengetahuan mereka, dan juga mengajari peserta didik lain yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Bagian dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa
sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberi umpan balik terhadap proses pembelajaran adalah ada asesmen formatif, bagian berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi. Karena pada asesmen ini peserta didik diberikan kesempatan untuk aktif dalam pembelajarannya. Kemudian, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Tindakan yang akan saya lakukan dalam meningkatkan efektivitas asesmen adalah dengan menerapkan pembelajaran berbasis budaya setempat baik dalam materi pembelajaran maupun mengaitkan dengan membuat soal formatif, sumatif, kemudian menerapkan perkembangan peserta didik dengan tes diagnostik. Hasil tes tersebut sebagai acuan dalam menentukan penilaian formatif. Kemudian membagi kelas dalam beberapa level untuk memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Berikut adalah hasil ulasan dari asesmen yang saya teliti. Terima kasih.